Kelebihan di MyBCA yaitu kita bisa lihat statementnya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan di MBCA itu cuma 7 hari aja. Halo sobat investor, balik lagi dengan Rizky di sini. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Kali ini saya akan bahas lagi tentang platform yaitu MyBCA dan MBCA. Sebelumnya saya sudah pernah bahas ini di tahun 2021. Oke, jadi mengapa saya bahas lagi? Saya bahas lagi karena banyak permintaan di komentar YouTube tentang banyak sekali updatean dari MyBCA dan MBCA yang perlu kita review ulang. Oke teman-teman, jadi ada point of view dari review MyBCA dan MBCA kali ini. Jadi nanti kita akan bahas yang pertama, tujuan dan fungsi. Yang kedua, device-nya. Yang ketiga, kelemahan. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya. Oke, kita langsung aja yang pertama. MyBCA memiliki tujuan dan fungsi yaitu kita dapat mengakses semua layanan MyBCA dengan single ID dari BCA aja. Jadi kita bisa mengakses mulai dari web, handphone, tablet, iOS, Android itu dengan menggunakan single ID. Sedangkan MBCA yaitu adalah layanan digital yang diperuntukkan untuk nasabah melakukan transaksi digital. Jadi kesimpulannya akan saya rangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu adalah administrasi, lalu transaksi, dan yang ketiga yaitu informasi. Oke, kita langsung aja ke fitur yang pertama yaitu administrasi. Administrasi di sini adalah fitur untuk mengkontrol atau mengganti entah itu email, PIN, kemudian ID BCA-nya itu kita bisa diganti dengan fitur administrasi. Kalau di MyBCA kita bisa langsung aja ke sini. Ada yang namanya akun saya ini, kemudian adalah kontrol akun. Oke, di sini kita bisa mengganti BCA ID. Oke, di sini kita bisa mengganti, menambahkan nomor rekening yang tampil, kemudian akses informasi produk, ada deposito, investasi, kredit konsumen berjangka, dan tahapan berjangka. Selain itu, kita juga bisa mengganti yang namanya PIN, email. Kita bisa masuk ke sini. Oke, kita bisa ganti ubah password, ubah PIN, ubah email. Oke. Jadi kalau di MyBCA ini lebih kompleks, kita bisa mengganti semuanya. Sedangkan kalau di MBCA kita pergi ke M-admin, kemudian di sini cuma bisa mengganti PIN aja. Oke ya, ganti PIN, bukan ganti kode akses. Kalau kita ganti kode akses, kita harus logout dulu ya, logout dari MBCA dulu. Oke, di sini kan ada kode akses. Nah, ini ada ganti kode akses. Itu maksudnya. Ganti kode akses kalau di MBCA, kalau di MyBCA itu ada yang namanya password. Kita logout dulu ya. Oke, ini adalah password. Password di MyBCA itu sama dengan MBCA. Jadi sama ya antara segmen password di MyBCA dan kode akses di MBCA. Ini adalah fitur administrasi. Lalu yang kedua yaitu fitur transaksi. Fitur transaksi yang saya kerenkan, yang saya tonjolkan di sini yaitu kalau di MyBCA kita bisa melihat e-statement hingga 1 tahun ke belakang. Oke, kita coba saya tunjukkan ya. Jadi kalau di MyBCA kita bisa melihat e-statement itu hampir 1 tahun ke belakang. Oke, ada tahun 2022, 2021 dan 2020. Oke, tampil. Jadi ini adalah tampilannya rekening tahapan ekspresi mutasi rekening pada tahun 2021. Sedangkan kalau di MBCA kita cuma bisa lihat cuma 7 hari aja. Kita coba cek sini. Kita ganti ke bulan Mei, apakah bisa? Coba. Periode mutasi yang dapat dipilih cuma 7 hari. Jadi di MBCA kita cuma bisa mengakses e-statement cuma 7 hari aja. Oke, yang kedua yaitu kita bisa pembukaan deposito di MyBCA. Kita bisa masuk ke sini. Oke, jadi kita bisa akses deposito di menu ini. Kita bisa lakukan pembukaannya rekening dari handphone. Kerennya di sini.
biasanya kan deposito itu dibuka dari kita datang ke kantor cabang atau kita telepon CS. Tapi kalau MyBCA kita bisa buka langsung di sini. Sementara MBCA ini tidak ada informasi pembukaan deposito, yang ada cuma rekening deposito aja. Nah, di sini yang ada cuma rekening deposito aja. Jadi kita tidak bisa melakukan pembukaan rekening deposito dan pencairannya. Kalau di kalau di MyBCA kita bisa membuka pencairan dalam handphone. Kalau MBCA cuma bisa lihat rekening aja atau lihat saldo. Oke, ada yang lebih saya tonjolkan di bagian transaksi. Di sini kita bisa transfer menggunakan proxy address. Proxy address ini memungkinkan kita transfer ke nomor handphone atau email yang sudah didaftarkan oleh ATM BCA. Jadi ketika kita ke ATM BCA, kita akan mendaftarkan nomor rekening dan email. Ataupun kalau ke CS, kita akan mendaftarkan nomor HP dan nomor rekening atau alamat email ya. Jadi di sini kita bisa transfer menggunakan nomor handphone. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Nomor HP-mu sebut 085. Oke, misalkan saya entrikan nomor seperti ini, saya lanjut. Proxy address tidak valid, berarti kan istilahnya belum didaftarkan. Coba saya daftarkan lagi, contoh nomor yang lain. Oke, mantap. Oke, ini saya masukkan nomor yang lain, saya klik lanjut, maka dia akan ada notifikasi seperti ini, teman-teman. Ada informasi BCA digital, proxy address-nya sekian, kemudian kita bisa pilih rekening, nominalnya berapa. Oke, jadi enaknya di MyBCA itu kita bisa transfer menggunakan nomor handphone. Oke, next kita akan lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu fitur informasi. Oke, berikutnya yaitu fitur informasi. Oke, fitur informasi ini adalah fitur untuk melihat saldo rekening, saldo reksadana, saldo sekuritas atau saham, atau RDN sebutannya dalam handphone. Contoh, kalau di dalam MyBCA kita bisa melihat banyak rekening. Kita tak tunjukin di sini. Oke, di sini ada rekening tahapan ekspresi, tahapan gold, informasi RDN. Ini terlihat semua. Kalau di MyBCA, ya, kalau di MyBCA. Sedangkan kalau di MBCA, kita cuma bisa melihat satu rekening, tapi banyak rekening dana nasabah atau rekening saham. Kita harus login dulu ya. Kalau di MBCA, kita harus login dulu. Oke, jadi ini semuanya rekening tampil. Sedangkan kalau di MyBCA kita nggak perlu login, tinggal kita masuk ke bagian akun saya ini, kita tinggal unhidden matanya, ikon mata di sini. Simpelnya demikian. Itu adalah informasi terkait MyBCA dan MBCA. Jadi untuk MyBCA kita bisa mengaksesnya. Yang pertama ada dari handphone, Android ataupun iOS, dari desktop atau dari web. Oke, jadi kita bisa mengaksesnya dari sini semua teman-teman. Kalau untuk akses dari web, kita cukup memasukkan aja situsnya, yaitu di mybca.bca.co.id. Kita masukkan single ID, lalu password, kemudian login. Itu kalau MyBCA. Sedangkan kalau MBCA, kita juga bisa mengakses lewat desktop. Tapi bedanya, kalau di desktop kita juga memasukkan yang namanya ID-nya juga. Kita memasukkan ID, memasukkan password, lalu login. Itu kita bisa akses di klik bca.individuals.co.id. Jadi antara MBCA dan MyBCA itu sama-sama bisa diakses di desktop ataupun web, dan juga memerlukan yang namanya KBCA untuk melakukan transaksi. Jadi kelebihan di MyBCA yaitu kita bisa menggunakan login ID, satu ID aja di semua device.
Kemudian kita bisa menggunakan satu aplikasi banyak rekening. Lalu ada semua informasi transaksi itu bisa dilihat. Sebagai contoh, kita bisa melihat 1 tahun atau 2 tahun ke belakang dari sekarang. Yang terakhir, kita bisa login by Face ID untuk memudahkan siapapun yang mager ngetik password. Jadi kita cuma lihat layar handphone, sudah bisa langsung login. Sedangkan kalau MBCA, yaitu banyak fitur transaksi yang ditonjolkan, antara lain adalah M-Payment, M-Transfer, dan Cardless. Jadi ada fitur yang namanya Cardless di MBCA, itu kita bisa dimudahkan tarik tunai tanpa kartu. Misalkan kartu kita lupa ke bawah, kita cukup bawa handphone aja, lalu kita masukkan kode referensi, kode handphone, maka keluarlah duit kita. Kemudian berikutnya, tampilan MBCA itu lebih besar. Jadi pasti orang-orang yang lebih tua daripada kita, entah itu umur 40 tahun ke atas atau yang mungkin matanya agak sedikit masalah, ini lebih cocok digunakan daripada MyBCA. Karena tulisan tampilan di MBCA itu lebih gede. Dan yang terakhir, MBCA itu gampang kalau kita pindah handphone. Jadi kita cukup entry-kan aja nomor kartu di belakang nomor 16 digit kartu pada ATM, kita login ulang, itu gampang banget kalau di MBCA. Untuk kelemahan di MyBCA yaitu untuk fitur transaksinya itu lebih sedikit, teman-teman. Jadi kita tidak ada menemukan MyPayment, M-Cardless, dan admin atau transfer yang biasa kita jumpai di MBCA. Jadi di MyBCA ini cukup simpel banget, cuma transfer, transaksi terjadwal, pembukaan deposito, itu aja sih yang ada. Jadi itu aja cukup simpel banget karena memang nggak sekompleks MBCA. Sedangkan kelemahannya MBCA yaitu tadi mutasi rekeningnya cuma 7 hari. Barang siapa yang telat melihat mutasi rekening di hari-hari kemarin, kita nggak akan bisa. Kita harus kontak CS untuk minta rekening koran atau mutasi rekeningnya di bulan-bulan yang sudah berjalan. Oke, sekian teman-teman dari penjelasan saya tadi. Jadi intinya adalah point of view-nya tadi, yang pertama tujuan dan fungsi, kemudian adalah device-nya, kelemahan dan kelebihan. Bagi kalian yang masih bingung atau masih ada kendala yang lain, kita diskusi bareng di kolom komentar yuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya banyak yang melihat dan semakin bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.